Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Herwani, saya mahasiswa Ekonomi Syariah STAN Bengkalis. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan penilaian kerja. Yang poin pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen pada dasarnya adalah cara menyaring dan mendapatkan karyawan terbaik dan akan membantu perjalanan usaha sesuai dengan kemampuan juga kompetensi masing-masing individu tersebut. Jadi rekrutmen adalah serangkaian proses mencari, menemukan, mengajak, juga menetapkan sejumlah orang, baik dari dalam maupun luar perusahaan, sebagai calon tenaga kerja dengan spesifikasi khusus yang dibutuhkan karyawan tersebut. Hasil dari rekrutmen tersebut nantinya akan ada sejumlah individu yang diseleksi dan kemudian dipilih kandidat yang paling cocok atau mumpuni untuk mengisi sebuah posisi di perusahaan yang membuka lowongan kerja tersebut. Tujuan perekrutan yaitu untuk menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja karyawan yang sudah memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang kedua itu untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum bekerja. Yang terakhir yaitu untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dan upaya menciptakan kesempatan kerja. Metode rekrutmen. Jadi kali ini saya akan membahas tentang metode rekrutmen eksternal yang diantaranya yaitu job advertisement atau iklan. Iklan sampai sekarang menjadi salah satu opsi paling umum untuk rekrutmen eksternal. Penggunaan iklan sendirinya biasa dicetak di surat kabar nasional maupun internasional. Selain media cetak, biasanya iklan untuk pelamar juga dapat ditampilkan di media lain seperti televisi maupun radio. Nah, yang kedua yaitu rekomendasi dari internal perusahaan. Biasanya manajemen dari dalam perusahaan dapat membuat rekomendasi kepada karyawan. Dan selanjutnya karyawan perusahaan sendiri bisa menyusulkan anggota keluarganya, teman, atau kenalan yang dirasa cocok untuk mengisi posisi yang tersedia tersebut. Yang ketiga yaitu perusahaan penyedia tenaga kerja. Kehadiran jasa agen atau perusahaan pemasok tenaga kerja ini sangatlah membantu perusahaan atau individu dalam mengisi lowongan tersebut. Agen tenaga kerja inilah yang biasa mencari serta memilih pelamar pertama sebelum mengirimkan kandidat ke perusahaan yang memintanya. Terakhir yaitu lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah ini biasanya juga akan menawarkan layanan iklan untuk mengurangi pengangguran. Hal ini juga mendukung penciptaan lapangan kerja dari orang yang mereka saingi. Poin yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Nah, sedangkan pengembangan merupakan salah satu upaya perusahaan dalam membentuk karyawan yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, serta loyalitas kerja pada perusahaan tersebut. Tujuan pelatihan pengembangan yaitu untuk memutakhirkan keahlian seseorang sejalan dengan perubahan teknologi. Yang kedua, membantu memecahkan persoalan operasional. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan profesionalisme para karyawan tersebut. Jadi pelatihan atau training haruslah meningkatkan efektivitas karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan, memenuhi program kesempatan kerja karyawan, dan mencegah keusangan karyawan. Poin yang ketiga yaitu kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan, dalam bentuk uang maupun barang, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ada 3 jenis kompensasi. Yang pertama yaitu kompensasi finansial secara langsung. Nah, kompensasi finansial secara langsung
meliputi segala macam imbalan pekerjaan yang berwujud uang, seperti gaji, tunjangan THR, insentif, bonus, komisi, opsi saham. Itu termasuk kompensasi finansial. Kompensasi ini bersifat langsung karena pembayaran dan lain-lain itu dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang dan bukan benda atau fasilitas. Misalnya perusahaan membayar gaji, tunjangan, dan bonus akhir tahun itu langsung ke rekening karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu kompensasi finansial tidak langsung. Jenis kompensasi ini juga berwujud uang yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak diberikan secara langsung kepada karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Perusahaan membayar asuransi jiwa, membayar asuransi kesehatan dan asuransi ketenaga kerjaan. Dan karyawan pun memperoleh manfaat dari program tersebut berupa biaya perawatan, pengobatan, dan biaya di hari tua. Berbagai fasilitas dan kenikmatan yang diperoleh karyawan juga termasuk kompensasi tidak langsung, seperti mobil perusahaan, rumah dinas, voucher, maupun akses internet. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial ini tidak berwujud atau terkait dengan uang, namun bernilai positif atau berharga bagi karyawan. Contohnya adalah pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, supervisi yang kompeten atau profesional, dan tim kerja yang suportif atau jam kerja yang fleksibel. Nah, itu termasuk kompensasi non-finansial. Pemberian kompensasi karyawan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menghargai prestasi karyawan dan menjamin keadilan gaji karyawan. Nah, besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan, baik itu motivasi dan kepuasan karyawan. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari ataupun dapat menimbulkan kerugian organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, poin yang terakhir yaitu adalah penilaian kerja. Penilaian kerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau perkelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasikan dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kerja dapat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja melalui feedback yang diberikan oleh pada perusahaan. Nah, kegiatan penilaian kerja sendiri dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat diambil tindakan yang efektif, semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi ataupun perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan tersebut. Nah, baiklah, itulah penjelasan saya tadi tentang rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan penilaian kerja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.